Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning students. How are you? And I hope every student who watch my video in a very good condition and happy situation. Now let's start our lesson today in chapter 4 about This is my world. Ini duniaku. Pada buku bahasa Inggris When English Rings a Bell for 7th grade. Oke, untuk pengantar materi kita pada hari ini, kita akan membahas masalah noun. Nah, apa itu noun? Noun dalam bahasa Indonesia berarti kata benda. Kata benda yaitu sebuah kata untuk menyebutkan things, benda, animals, hewan, it can be people, orang-orang, profession, kemudian public places around us, yaitu tempat-tempat umum bisa kita cek. Nah, untuk kata benda ini sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang namanya concrete noun. Nah, apa itu concrete noun? Concrete noun adalah kata benda that we can see, yang bisa kita lihat, yang bisa kita cium, we can smell, we can feel, yang bisa kita rasakan, and we can touch, yang bisa kita sentuh. For example, the book. This is book. Book, saya bisa melihatnya, saya bisa menyentuhnya, dan saya bisa merasakan, berarti dia adalah concrete noun, something that we can see. Pen, I can see, I can touch it, so this is a concrete noun. Jadi ini adalah concrete noun. Next, abstract noun. Abstract noun, something that we can feel, sesuatu yang bisa kita rasakan, but we cannot see it, tapi kita tidak bisa melihatnya. For example, air, udara, wind, angin. You can feel it, but you can see it, you cannot see it. Okay, next, countable noun. Countable noun ada dua macam, yaitu singular, yaitu kata benda yang tunggal, artinya jumlahnya cuma satu. Biasanya dalam menyebutkan benda ini kita gunakan artikel. Nah, artikel itu ada dengan an, yang artinya dia bisa berarti sebuah, seorang, seekor, dan sesese yang jumlahnya cuma satu. Kita mau bilang seekor monyet, a monkey. Nah, seekornya kita ubah menjadi intinya kalau ada seekor, seorang, dan sebuah, maka kita menggunakan artikel dan an. Pertanyaan yang muncul adalah kapan kita harus menggunakan artikel dan artikel an? Jawabannya mudah. Ketika Anda menyebutkan benda di mana benda tersebut berawalan bunyi huruf konsonan, maka Anda tinggal menambahkan di depannya. For example, book, buku. Bahasa Inggrisnya buku adalah book. Book itu diawali dengan huruf konsonan, maka artikel yang kita gunakan adalah jadi a book. Kemudian yang lain, university. University, dia diawali oleh huruf vowel, tapi bunyinya adalah konsonan. Kita baca y, university, maka dia berawalan huruf a university. Untuk artikel an kita gunakan untuk kata benda yang berawalan huruf vowel. Contohnya apple, dalam bahasa Inggris apple, maka dia berawalan huruf vowel, maka kita gunakan artikel an menjadi an apple. Next. Oke, sekarang kita pindah pada plural. Yang kedua adalah plural, yaitu jamak. Kata benda
yang jumlahnya lebih dari 1. Lebih dari 1 itu 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana contohnya ketika ada kata benda yang jumlahnya lebih dari 1, maka kita tambahkan s atau es setelahnya. Misalnya di hadapan saya ini ada 2 kertas. Kertas dalam bahasa Inggrisnya yaitu paper. Jadi saya bilang 2 papers. Jadi setelah paper saya tambahkan s. 2 papers. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke yang berikutnya, yaitu uncountable noun. Uncountable noun yaitu kata benda yang tidak dapat kita hitung. Misalnya pasir, sand, minyak, oil, sugar, gula pasir. Semuanya tidak dapat kita hitung. Baru bisa dihitung ketika dia dalam jumlah 1 liter gula pasir, 2 liter gula pasir, 1 liter minyak goreng, maka dia termasuk uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat kita. Let's have some practice. Now we will learn to say the names of the things in the classroom. Please open your book on page 60. Jadi sekarang Anda buka buku Anda halaman 60 dan kita akan mempelajari benda-benda yang ada di dalam kelas kita. Okay, we will say the words loudly, clearly, and correctly. I will say the words and repeat after me. A globe, a clock, a picture, a board, a door, a book, a table, a desk, a chair, a floor, a wall, a window, a door. Okay, once more. A globe, a cupboard, a clock, a board, a book, a table, a desk, a chair, a picture, a door, a window, a floor, a wall, and a air conditioner. Sekarang kita lanjut untuk praktisnya. Buka bukunya halaman 63. We will mention the things in our bag. So, try to find out things in your bag and you write on this table. Oke, setelah Anda tulis di tabelnya, maka Anda bentuk sebuah kalimat. Contohnya pada halaman 64, misalnya, you have 2 rubbers. So you use I have 2 rubbers. Gunakan kata have. Saya mempunyai 2 penggaris. I have 2 rubbers. And maksimal 5 benda yang Anda sebutkan di dalam tas Anda, in your bag. Okay, well students, that's all our lesson for today. So in the next video we are going to learn about public places around us. Jadi untuk video pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita. Okay, well, thank you very much for your nice attention and have a nice day. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.